Shalom, selamat malam Amang dan Inang yang ada di rumah masing-masing. Semoga Amang dan Inang kita semua sehat-sehat. Malam hari ini kami jumpai dalam pertanyaan gabungan sektor HKBP Bandung Reformanda. Baiklah, sebelum kita mulai acara pertanyaan kita ambil beberapa saat untuk saat teduh. Mari kita bersatu. Kita buka pertanyaan kita dengan buku ND, bernyanyi dari buku ND 135 ayat 1 dan 2. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan, karena anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah Mang Inang, mari kita buka Alkitab kita. Kita sama-sama membaca dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Tentang hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Hai bapak-bapak,
Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Pakpahan, kita bernyanyi dari buku ND 137 ayat 1. Marilah kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Allah yang kami puji, Allah yang kami sembah di dalam nama dan diri Yesus Kristus. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan atas pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kami percaya pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tetap ada dalam hidup kami sampai pada Maranatha. Dan pada saat ini Tuhan kumpulkan kami di dalam ibadah pertanggungan sektor HKBP Bandung Reformanda. Sekalipun kami melaksanakannya dari rumah kami masing-masing, mengikutinya dari rumah kami masing-masing, kami percaya Tuhan hadir dan menyatukan kami. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan ketika kami ingin disapa oleh firman-Mu, agar firman-Mu menjadi nyata dalam hidup kami, menjadi petunjuk, kekuatan, dan penghiburan di dalam hidup kami. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Shalom. Oras, Amang Inang, dan anak-anak kami sekalian, firman Tuhan bagi kita pada pertanggungan sektor malam ini tertulis dari kitab Kidung Agung. Kidung Agung pasal 8 ayat 5 hingga ayat 7. Kidung Agung 8 ayat 5 hingga ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan bagi kita. Judulnya, Cinta Kuat Seperti Maut. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan menyapa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada istilah yang mengatakan cinta itu buta. Love
is blind. Cinta itu buta. Pernyataan ini sulit kita terima secara logika. Pernyataan yang mengatakan cinta itu buta sulit kita terima secara logika. Sekalipun fakta begitulah adanya. Hal ini dapat kita lihat dari diri orang-orang yang sedang jatuh cinta. Kadang-kadang tindakan orang-orang yang sedang jatuh cinta itu tidak rasional. Hebatnya lagi, orang yang sedang dilanda cinta itu, baik itu orang tua, baik itu orang muda, baik itu orang berpendidikan, dan yang terbatas pendidikannya, kalau sedang jatuh cinta, tindakannya bisa aneh-aneh. Dan jangan-jangan pun kita ketika jatuh cinta dahulu, hal seperti itu ada nampak dalam perilaku kita. Kenyataan inilah yang dilihat oleh Raja Salomo, penulis kitab Kidung Agung ini. Kenyataan inilah yang juga mau diungkapkan oleh Salomo sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan hikmat, juga sebagai orang yang memiliki cinta dalam arti tanda kutip. Salomo mengungkapkan pemahaman dan perasaan tentang cinta itu. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats ini Salomo menggambarkan secara metafora dan dengan bahasa yang deskriptif tentang cinta. Jadi kalau kita perhatikan tadi firman yang kita baca ini, dan kalau kita mau lebih dalam lagi membaca kitab Kidung Agung ini, memang ada bahasa-bahasa cinta yang diungkapkan secara metafor oleh penulis kitab Kidung Agung ini, Salomo. Cinta itu kuat seperti maut, dia tuliskan tadi di sana. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya, dan harganya melebihi segala harta benda. Itulah ungkapan metafor tentang cinta itu dituliskan oleh Salomo dalam kitab Kidung Agung ini, dalam firman Tuhan yang menyapa kita pada pertanyaan malam ini. Melalui personifikasi ini, maka kita dapat melihat nilai dan makna cinta itu sangatlah mendalam. Nilai dan makna cinta itu sangatlah luas. Bahkan boleh kita katakan tidak terhingga. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang perlu jelas bagi kita, cinta yang dimaksud Salomo dalam nats ini adalah ikatan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Ikatan suci yang menghantar dan mempersatukan pernikahan itu, yang dihadirkan dan dikaruniakan Tuhan kepada manusia, laki-laki dan perempuan. Ini juga menjadi dasar bagi gereja kita menolak hubungan laki-laki dengan laki-laki, menolak hubungan perempuan dengan perempuan. Dengan dan melalui cinta inilah hubungan laki-laki dan perempuan itu menjadi satu, sekalipun pada dasarnya mereka adalah dua. Dengan cinta inilah hubungan laki-laki dan perempuan itu menjadi satu, sekalipun pada dasarnya mereka adalah dua. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, ingin diungkapkan firman Tuhan ini bagi kita, untuk kita pahami, untuk kita terapkan juga dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang mau diungkapkan di sini kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, ungkapan cinta atau kasih itu mempersatukan.
Ini yang pertama yang mau ditekankan. Cinta atau dalam bahasa umumnya kita bisa sebut kasih itu mempersatukan. Melalui cinta yang kita miliki dalam hidup kita, jarak yang ada menjadi tidak ada lagi. Jarak yang tadinya jauh sekarang menjadi dekat. Perbedaan yang ada menjadi tidak ada lagi, yang pada akhirnya melahirkan suatu kekuatan dan keutuhan. Itulah cinta itu. Bagi orang-orang yang memiliki cinta, jarak tidak ada lagi, perbedaan tidak ada lagi, yang ada adalah keutuhan dan kekuatan pemersatu di dalamnya. Itu yang pertama yang mau diungkapkan nats ini kepada kita. Cinta atau kasih itu mempersatukan. Yang kedua, nats ini mau mengingatkan kita, ibu bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa cinta itu adalah tindakan. Cinta itu adalah tindakan, kata kerja, bukan sesuatu yang verbal, bukan hanya sesuatu ungkapan saja. Cinta yang diungkapkan tanpa tindakan bukanlah cinta yang benar. Ini perlu kita garis bawahi dan perlu saya tekankan. Cinta yang diungkapkan tanpa tindakan bukanlah cinta yang benar, bukanlah cinta yang sejati. Selanjutnya, cinta yang seperti ini akan menjadi malapetaka bagi orang-orang yang memilikinya. Cinta tanpa tindakan itu bisa menjadi bom waktu bagi orang-orang yang tidak melakukannya. Itu yang kedua, menegaskan kepada saya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa cinta itu adalah tindakan, kata kerja, tidak sebatas kata-kata. Yang ketiga, nats ini mau memberitahukan kita, saya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sang pemilik cinta, bahwa cinta itu adalah meterai. Cinta itu adalah meterai dalam arti tanda kutip. Sebagai meterai, maka legalitas suatu hubungan, legalitas suatu pernikahan menjadi jelas dan kuat, menjadi sah dan tidak tergugat. Jadi disinilah cinta itu mengikat dan menjadi pelegitimasian hubungan bagi orang-orang yang melaksanakannya, bagi orang-orang yang menyatakannya ke jenjang yang lebih tinggi yang kita sebut dengan pernikahan. Dia bisa menjadi meterai. Yang keempat, saya rangkum, cinta itu adalah segala-galanya. Dan mungkin dalam pemahaman inilah kita bisa nanti meresapi, menyadari benarnya ungkapan cinta itu adalah buta, life is blind, yang saya ungkapkan dalam pendahuluan pemberitaan firman ini. Segala-galanya nih maksud sini adalah kuat seperti maut, gigih seperti dunia orang mati, yang tidak terpadamkan, yang tak terhanyutkan, dan yang tak tergantikan. Ini bahasa metafor yang diungkapkan penulis kitab Kidung Agung ini tentang cinta dan kuasa yang ada di dalamnya. Cinta itu segala-galanya. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, berangkat dari pemahaman inilah Salomo menerangkan arti dan keberadaan cinta itu yang menjadi landasan dan fondasi suatu pernikahan. Berangkat dari pemahaman inilah Salomo menerangkan arti dan keberadaan cinta itu yang menjadi landasan dan fondasi suatu pernikahan. Melihat dan memahami arti dan cinta yang menjadi landasan dan fondasi pernikahan yang disinggung dalam nats ini, maka sudah pasti kehidupan suatu pernikahan tidak akan tergoyangkan.
tidak akan terpisahkan. Tetapi kenyataannya, kehidupan pernikahan saat ini banyak yang rapuh. Bahkan sudah tidak rahasia umum lagi. Kehidupan pernikahan saat ini mengalami goncangan yang luar biasa. Jadi kalau kita coba bandingkan pemahaman nas ini tentang cinta dan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan pernikahan sekarang ini, mungkin muncul suatu pertanyaan, mengapa bisa? Mengapa bisa suatu pernikahan menjadi rapuh? Jawabannya karena cinta itu tidak dilaksanakan dengan benar. Cinta itu hanya kata-kata. Cinta itu tidak segala-galanya dibuat. Angka perceraian yang setiap hari muncul dalam lembaga peradilan, KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dan perselingkuhan yang terpublikasi dalam media sosial tidak dapat ditutupi lagi. Itu menggambarkan goncangan dalam pernikahan. Inilah sisi lain, sisi gelap dari cinta yang tidak dilaksanakan dengan benar dan yang sudah terkontaminasi dengan dosa yang diungkapkan nasi secara tidak langsung. Jadi kalau kita coba renungkan nasi ini, dia memang hanya mengangkat satu bagian yang harus kita perhatikan. Namun sebagian lagi sebenarnya dia juga secara tidak langsung mau memberitahukan bahaya dari cinta yang tidak diamalkan dengan benar. Inilah sisi gelap dari cinta yang tidak dilaksanakan, diimplementasikan dengan benar, yang mau diingatkan, diangkat nats ini kepada kita. Cinta dapat menjadi seperti tanda kutip pedang bermata dua. Dia akan memberikan kehidupan, kebahagiaan, dan kekekalan bagi orang yang benar menjalankannya, bagi orang yang benar menerapkannya. Dia akan memberikan kebahagiaan, kesejahteraan, kekekalan, kehidupan. Tapi sebaliknya, dia akan menjadi malapetaka bagi orang yang tidak mengindahkannya. Ada istilah yang dimunculkan di sini, dunia orang mati, kuburan, maut, bagi orang yang tidak benar menyalakan cinta itu. Dan ini menjadi satu koreksi bagi kehidupan pernikahan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah menikah. Apakah cinta yang menjadi landasan dan pondasi pengikat pernikahan kita itu benar kita laksanakan atau tidak? Kalau itu tidak benar, maka itu menjadi sinyal malapetaka, mara bahaya bagi kita. Dan sekaligus sebenarnya sini mau mengingatkan kita mencek ulang lagi cinta yang hadir, yang mempersatukan kehidupan pernikahan kita, dan juga menjadi peringatan atau persiapan bagi anak-anak kami yang ingin membangun pernikahannya. Bangunlah pernikahan itu dengan cinta yang benar, yang diajarkan, yang berangkat dari iman percaya kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami, yang mengingatkan kami untuk hidup di dalam cinta yang benar, dalam kasih yang benar, yang telah Engkau nyatakan di dalam pemberian-Mu kepada anak-Mu Yesus Kristus menjadi manusia dan berkorban. Dan atas dasar cinta kasih itulah kami ingin dipersatukan dalam kehidupan persekutuan kami, terutama dalam kehidupan pernikahan yang mempersatukan kami. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu banyak bahaya-bahaya yang sedang mengancam kami, ingin merusak cinta yang ada dalam kehidupan kami, yang ingin merusak cinta yang ada dalam pernikahan yang telah mempersatukan. Biarlah pesan dari nats ini menjadi petunjuk, pengingat bagi kami.
dengarlah Tuhan doa pemohon kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Amang Pendeta Pak Pahan yang sudah menyampaikan firman Tuhan tentang cinta kuat seperti maut. Amang Inang, kadang-kadang kita perlu diingatkan. Kita butuh ada yang mengingatkan bahwa bagaimana memelihara cinta kasih itu di dalam rumah tangga, dalam keluarga, antara suami istri, antara orang tua dan anak. Hari ini kita diingatkan. Nah, sebagai bahan diskusi, ada beberapa pertanyaan yang diajukan Tuan Amang Pendeta untuk memperkaya kita semua. Pertama yang akan kami tanyakan adalah bagaimana pandangan kita tentang kehidupan pernikahan Kristen saat ini. Mengingat banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi di kehidupan orang Kristen yang berubah dari masa ke masa. Mungkin sangat berbeda dengan apa yang terjadi di dalam rumah tangga pada 50 atau 40 tahun yang lalu dibandingkan dengan sekarang. Nah, kami ingin ada sedikit pencerahan dari Amang Pendeta mengenai pandangan kita tentang kehidupan pernikahan Kristen saat ini. Ya, terima kasih Inang atas pertanyaan yang diajukan untuk kita ketahui dan sekaligus juga untuk kita perhatikan, kita tarik ke dalam kehidupan kita tentang kehidupan pernikahan Kristen saat ini. Memang kalau kita perhatikan sampai pada saat ini ada pergeseran dalam kehidupan pernikahan Kristen. Pergeseran itu antara lain munculnya selisih-selisih rumah tangga, bahkan sampai ke ranah pengadilan. Kalau dibandingkan masa-masa dahulu, itu tidak sebanyak seperti pada saat ini. Mengapa itu terjadi? Karena pada saat ini pemahaman tentang pernikahan itu tidak seluas, tidak sedalam seperti yang diajarkan firman Tuhan. Pernikahan-pernikahan Kristen saat ini seringkali tidak berlatar belakang, berlandaskan pemahaman cinta yang benar. Seringkali mengikuti situasi yang dimaksud di sini keinginannya, desakan dari lingkungan, bukan berangkat dari pemahaman yang benar tentang cinta yang hendak dibangun dalam kehidupan kekristenan. Dan ini juga menjadi catatan bagi gereja agar hati-hati untuk melaksanakan pernikahan kalau pernikahan itu tidak dibangun di atas cinta yang benar. Dan untuk itu para pendeta, para majelis penting untuk memperhatikan ini dan mengingatkan sebelum ada acara pernikahan, pastoral counseling pernikahan itu harus dijalankan. Dan kalau boleh memang harus berani, kalau memang tidak benar-benar cinta, berani untuk tidak meneruskan ke jenjang pernikahan. Karena suatu saat pasti itu akan menjadi masalah. Demikian dulu jawaban saya, Inang, untuk pertanyaan tentang kehidupan pernikahan Kristen pada saat ini. Tapi kalau dibandingkan dengan agama-agama lain, pernikahan Kristen masih teratas lah ya kerukunannya dibandingkan dengan agama-agama lain. Kita memang memantangkan dalam ajaran agama kita perceraian itu. Demikianlah, Inang. Ya, terima kasih Amang. Mungkin satu lagi pertanyaan Amang mengenai karena tentang pernikahan ini adalah hal yang sangat menarik dan sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita ungkapkan sehubungan dengan banyaknya tadi kata Amang tingkat-tingkat perceraian atau permasalahan yang terjadi di keluarga Kristen. Nah selanjutnya kalau untuk ada nggak kiat-kiat kiranya untuk mempertahankan nilai-nilai pernikahan Kristen itu, apa kiatnya sebagai kita ada di dalam rumah tangga? Ya, saya sarankan ada dua kiat yang sangat penting untuk
kita lakukan mempertahankan nilai pernikahan Kristen itu? Pertama adalah bersedia untuk berkorban. Bersedia untuk berkorban. Baru yang kedua, melaksanakan, ya. Tadi ada dalam khotbah kita, cinta itu adalah kata kerja. Melaksanakan, tindakan. Melakukan apa yang ditekankan oleh cinta itu, melakukan apa yang dimaksud dengan cinta itu. Jadi kalau dua hal ini kita pertahankan, kita perhatikan, maka saya percaya, ya, nilai pernikahan Kristen itu dapat kita pertahankan, bahkan makin mempersatukan pengorbanan dan melakukan cinta itu dalam kehidupan konkret. Demikian, ya. Terima kasih, Amang. Jadi hari ini kita dapat masukkan bahwa agar cinta kuat seperti maut, itu ada dua rahasianya. Pertama adalah pengorbanan, sacrifice, dan yang kedua adalah cinta itu bukan slogan, tapi cinta itu adalah tindakan. Demikian Amang Inang, semoga apa yang dikhotbahkan pada hari ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, Amang Inang yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri pertanyaan gabungan kita dengan mengangkat pujian dari buku ND 688, dan seraya kita juga memberikan persembahan kita dengan nomor rekening gereja, dengan OVO atau GoPay atau nomor rekening yang tertera di dalam layar Amang dan Inang sekalian. Kita puji Tuhan dari buku ND 688 ayat 2 dan 3. Aku liki petu pasone membanjur rohani doa. Marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita berdoa bersama dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini
sampai selama-lamanya. Amin. Amang dan Inang, kami mengucapkan salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.